Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di podcast Osilasi 2022. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Wasita dari bidang kesejahteraan yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan berbincang mengenai IHA-MAFI dan formasi bersama narasumber kita nih, Kak Putri Cahyawulandari dan Kak Isna. Sebelum kita berbincang, mungkin dari Kak Putri sama Kak Isna nih bisa menyapa dan perkenalan dahulu ke mahasiswa baru. Oke, aku dulu ya. Ya, salam kenal buat teman-teman mahasiswa baru Departemen Fisika Angkatan 2022. Perkenalkan, saya Putri Cahyawulandari dari S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Oke, salam kenal juga, saya Isna Fatimah Zahroh dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Isna dan Kak Putri nih. Sebelum kita ke topiknya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Kak Isna sama Kak Putri. Iya, boleh. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, sehat ya Kak ya? Sehat banget. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke topik hari ini saja, yaitu tentang IHA-MAFI dan formasi. Mungkin dari teman-teman nih belum tahu nih IHA-MAFI dan formasi itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau kita lihat IHA-MAFI itu singkatan dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia. Jadi IHA-MAFI itu menghimpun seluruh mahasiswa fisika yang ada di Indonesia. Terus IHA-MAFI itu juga ada dibagi menjadi 4 wilayah. Dan kita ini termasuk masuk wilayah 4. Kalau formasi sendiri itu adalah Forum Mahasiswa Fisika. Jadi di formasi Jatim ini menghimpun seluruh himpunan yang ada di perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Oke, berarti IHA-MAFI itu Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia gitu ya Kak. Nah, untuk tujuannya sendiri itu seperti apa? Ya, untuk tujuan dari IHA-MAFI sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi keprofesian dari teman-teman seluruh mahasiswa fisika Indonesia agar kedepannya nanti nih teman-teman mahasiswa fisika Indonesia itu terjun atau berperan serta dalam pembangunan negara Indonesia, seperti itu. Baik, tentunya kan kalau di organisasi itu ada tujuan berarti kan ada pengurus gitu ya. Yeah. Untuk strukturnya sendiri seperti apa Kak? Oke, kalau di IHA-MAFI itu strukturnya yang pertama ada sekjen. Nah, sekjen di sini adalah sekretaris jenderal. Misalnya kalau di sini mungkin bupati gitu ya. Terus ada BAK yaitu Biro Administrasi dan Keuangan. Contohnya di sini adalah Bendum dan juga Sekum. Terus ada juga kaderisasinya. Kaderisasi itu termasuk ke kementerian. Ada Kementerian Kaderisasi, Kominfo, Sosmas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Kaderisasi. Oke, lanjut ke formasi ya. Iya. Ya, kalau di formasi sendiri itu sama pimpinannya itu sekretaris jenderal seperti itu. Namun nanti di bawahnya itu langsung staf ahli administrasi, staf ahli kominfo dan lain sebagainya. Dan nantinya ada per wilayah itu ada namanya koordinator wilayah yang membawahi wilayah-wilayah tersebut. Seperti Malang itu masuk koordinator wilayah Malang. Di Malang sendiri masuk ada UM, UB, UINMA dan lain sebagainya seperti itu. Oke, di organisasi sendiri di IHA-MAFI sama formasi itu kan ada kegiatan ya Kak? Ya. Kegiatannya itu seperti apa? Mulai dari formasi dulu ya. Dari formasi sendiri itu ada kegiatan tertingginya atau forum tertingginya itu ada aksi. Lalu untuk follow up kegiatan-kegiatannya itu ada rapat koordinasi. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan di wilayah yang langsung dibawahi oleh koordinator wilayah gitu. Kalau untuk IHA-MAFI? Oke, kalau di IHA-MAFI itu juga kegiatan tertingginya itu ada Munas. Munas di sini bisa dibilang LPG-an tahunan gitu. Nah, dan di sini kita juga menjabat 2 tahun di IHA-MAFI. Kemudian ada Mustanas, kemudian ada kaderisasi, yaitu kaderisasi biasanya ada IHA-MAFI Sapamaba dan juga KIJ. Selain itu ada Stuban. Stuban ini studi banding. Kalau di HMD kita juga ada soal ilmu seperti itu. Terus selain itu ada pengabdian masyarakat.
Oke, berarti dari Kak Isna sama Kak Putri ini tentunya mengikuti salah satu kegiatan itu ya? Ya, benar. Menurut Kak Isna sama Kak Putri nih, gimana sih pandangan terus langkah menjadi aktivis seperti kakak-kakak ini? Ya, kalau dari saya sendiri ya, sebagai mahasiswa tentunya kita menjadi agent of change, menjadi agen perubahan. Nah, salah satunya menjadi aktivis, di mana kita sebagai mahasiswa menjadi pendorong untuk diri kita sendiri dan juga mahasiswa-mahasiswa lainnya, seperti itu. Jadi, sebagai mahasiswa, misal ada masalah atau ada suatu keliruan di dalam masyarakat dan kita akan menemukan solusi atau memberikan solusi kepada permasalahan tersebut, seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri, kita sebagai mahasiswa kan nggak mungkin ya cuma kuliah aja. Jadi kita harus mengisi waktu luang kita dengan mengikuti organisasi, dengan cara menjadi aktivis. Karena dengan menjadi aktivis kita bisa mendapatkan sekali banyak pengalaman. Kita bisa memanage waktu dengan baik, kita bisa memecahkan masalah dan juga bergaul dengan banyak orang dari berbagai daerah maupun dari berbagai organisasi. Benar. Lalu benefit yang kita dapatkan sebagai aktivis atau anak organisasi atau yang lainnya gitu sangat banyak sekali, dan mungkin salah satunya atau intinya itu melatih soft skill kita ya. Seperti contohnya nih, bisa Arik memberikan kayak gimana pengalaman Arik menjadi anak organisasi nih di HMD Fisika, seperti itu. Nanti Arik bisa kayak ngobrol sama kita ya, biar tidak kita aja yang ditanya kayak Arik juga bisa memberikan informasi ke adik-adiknya nih, gimana reviewnya nih dari Arik. Baik, kalau menurut saya ya sama aja seperti kakak-kakak ini. Di organisasi itu ya relasinya lebih luas, terus mengasah soft skill, terus habis itu lebih mengetahui tentang perpecahan masalah gitu. Seperti itu. Oke, bagus ya berarti ya. Ya, boleh memberikan informasi ya? Iya, boleh Kak. Oke. Ya, buat teman-teman yang nantinya ingin bergabung dalam organisasi, khususnya di Departemen Fisika ataupun di luar, di lingkup universitas, itu jangan merasa, oh saya belum memiliki pengalaman gitu. Karena kita dari seluruh pengurus itu ingin membantu kalian, ingin mengajak kalian bergabung dalam organisasi agar memiliki pengalaman lebih. Jadi untuk pengalaman yang kalian mungkin masih belum punya atau masih belum ada, itu nggak apa-apa. Jadi tetap aja kalian ingin daftar, kalian ingin bergabung, itu sangat terbuka buat kalian semuanya gitu. Oke, nah kita berbicara tentang pengalaman nih. Ya, pengalaman apa yang kakak dapat di organisasi seperti ini, IHMAFI dan Formasi salah satunya? Ya, kalau dari saya sendiri, apalagi tingkat Departemen Fisika dan di tingkat IHMAFI Formasi itu kan sangat berbeda. Dimana kita kalau di tingkat Departemen Fisika UM ini aja bertemu hanya dari teman-teman di UM saja. Kalau di tingkat IHMAFI Formasi, kita bisa bertemu dengan teman-teman di luar UM khususnya. Bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di UB atau di WIMA, itu hanya di lingkup Malang. Bisa kita kalau keluar atau kegiatan aksi atau formasi offline itu banyak sekali bertemu dengan orang-orang atau teman-teman yang sangat keren-keren ya tentunya. Memiliki pandangan yang luas, memiliki pengalaman yang lebih banyak lagi. Itu hal-hal yang sangat tidak ternilai kalau dari saya ya gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau pengalaman dari mengikuti IHMAFI Formasi itu, yang pertama itu adalah emang relasi. Karena di sini kita itu perkumpulan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita mendapatkan banyak pengalaman dan juga relasi dari mengikuti organisasi itu. Selain itu, kita karena mengikuti banyak organisasi, dan juga kita adanya perkuliahan, kita itu bisa memanage waktu kita dengan baik. Jadi organisasi ini sangat penting sekali untuk kita agar kita bisa memanage waktu serta dapat mendapatkan banyak relasi. Lalu misal ada permasalahan atau ada undang-undang yang mungkin tidak atau bertentangan dengan keadaan masyarakat gitu ya. Nantinya dari kegiatan-kegiatan atau organisasi itu akan berdiskusi, berdialog, itu akan menambah open minded kita banget, membuka wawasan kita mengenai ini loh peran mahasiswa gitu, nggak hanya kita berkuliah saja atau salah satunya misal ada suatu kasus yang bertentangan dengan keadaan masyarakat, itu bagaimana kita menjadi mahasiswa itu memecahkan masalah, berdiskusi, berdialog, berdialektika itu bersama teman-teman mahasiswa yang sangat membuka wawasan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa sebenarnya, seperti itu.
Baik, itu kan kakak-kakaknya udah mengalami sendiri ya pengalaman itu. Kalau ini, apakah menurut kakak-kakak ini maba ini dianjurkan untuk mengikuti kegiatan ini apa gimana? Dan alasannya itu apa, Kak? Oke, nanti nggak hanya dari kita aja ya yang kasih sedikit informasi gitu ya, Arif bisa ya? Oke, ya untuk teman-teman mahasiswa fisika, untuk Departemen Fisika Angkatan 2022, untuk selanjutnya teman-teman di semester 1 ke depan masih beradaptasi bagaimana di lingkungan Departemen Fisika, bagaimana sistem perkuliahan yang terjadi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa bagaimana menganalisis diri teman-teman, bagaimana menganalisis potensi, bakat dan minat yang dimiliki teman-teman sendiri. Selanjutnya, nanti teman-teman akan tahu bagaimana arah pandangan ke depan teman-teman dan bisa mengikuti organisasi-organisasi yang sesuai dengan bakat dan minat. Namun perlu diketahui, semua organisasi itu pasti memiliki tujuan yang sangat baik dan harus disaring tentunya sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Dan jika kalian ingin benar-benar mendalami, maka lakukanlah itu. Oke, kalau dari aku sendiri, kalian sangat dianjurkan untuk mengikuti organisasi. Bukan hanya organisasi yang ada ini, HMD Fisika ini. Kalian bisa memilih semua organisasi yang ada di universitas ini. Karena banyak sekali organisasi yang bisa melatih dan mengembangkan potensi yang kalian miliki. Bagi kalian yang belum mempunyai pengalaman berorganisasi, kalian dapat mengelatih pengalaman itu dengan mengikuti organisasi di perkuliahan ini. Oke, berarti dari kakak-kakak ini untuk mahasiswa baru sangat dianjurkan ya ikut kegiatan ini. Iya, sangat baik. Dan dari Ari sendiri nih, sebagai anak organisasi, salah satunya anak aktivis ya tentunya, sangat baik kan ya? Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Menyenangkan ya? Iya, menyenangkan. Oke, mungkin dari kakak-kakak nih ada informasi atau tambahan mengenai topik kita hari ini. Oke, ya dari saya dan dari kami, sebelumnya tadi belum perkenalan ya. Kami dari HMD Fisika Nukleon 2022. Di sini saya sebagai ketua umum dan Isna sebagai wakil ketua umum. Di sini kalian dari mahasiswa Departemen Fisika jangan lupa bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Departemen Fisika Nukleon Kepengurusan ke depan. Bersama kakak-kakak, salah satunya Kak Arik ya ke depannya. Bersama kakak-kakak angkatan 2021. Dan untuk teman-teman seluruh mahasiswa Departemen Fisika, itu kita semua salah satu atau menjadi bagian dari anggota IHMAFI maupun formasi seperti itu. Dan nantinya jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa mengunjungi sosial media dari Instagram IHMAFI @IHMAFI, dan juga kita karena memasuki wilayah 4 bisa di stalk nih akun @IHMAFI _wilayah 4 seperti itu. Dan juga untuk formasi juga @formasi_Jatim seperti itu. Oke, buat teman-teman nih bisa cari info di sosial media kita di bawah ini. Sini. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan perbincangan pada hari ini. Mungkin dari Kak Isna sama Kak Putri nih ada closing statement buat maba. Ya, dari aku dulu ya. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa mengenali potensi diri kalian, bakat dan minat kalian itu di mana, lalu kembangkan dan wujudkan, salah satunya mengikuti salah satu organisasi seperti itu. Jika kalian ingin belajar tanggung jawab, maka ambil tanggung jawab itu, dan jika kalian ingin berperan, maka ambil peran itu. Oke, dari aku, jika kalian sudah menjadi aktivis atau menjadi organisatoris, maka kalian jangan lupa dengan akademis kalian. Karena ada pepatah yang mengatakan, apabila ada 1000 orang yang berhasil untuk menjadi akademis dan juga aktivis, maka aku adalah salah satunya. Dan apabila ada 1 orang yang berhasil menjadi aktivis dan juga akademis, maka itulah aku. Maka dari kalian, jadilah salah satu di antara orang itu. Oke, cukup? Udah cukup. Oke, terima kasih kepada Kak Putri sama Kak Isna mengenai materi serta closing statement yang luar biasa pada hari ini. Mungkin cukup sekian podcast kita tentang IHMAFI dan formasi kali ini. Oh ya, sebelum kita akhiri nih, bagaimana kalau kita jargon terlebih dahulu, Kak? Boleh, gimana? Boleh. Gini, kalau misal saya bilang Osilasi 2022, kobarkan semangat, bangkitkan tekad, gitu.
Kalau saya bilang fisika, nukleon. Gitu. Terus kalau saya bilang FMIPA, jawabnya salam saintis muda. Gitu. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Osilasi 2022, kobarkan semangat, bangkitkan tekad. Oke, fisika, nukleon. FMIPA, salam saintis muda. Oke, tepuk tangan nih buat kita semua. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.